Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarminto dengan NIM 11 20 11 153 dari kelas MA 20B5 dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang materi manajemen risiko. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Nah, berikut adalah outline materi yang akan kita bahas pada video ini, yaitu yang pertama adalah definisi risiko menurut ISO 31000/2018, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen risiko, kemudian yang ketiga adalah kerangka kerja manajemen risiko, dan yang keempat adalah proses kerja manajemen risiko. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi risiko. Nah, definisi risiko menurut ISO 31000/2018, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Ketidakpastian ini adalah sebuah risiko yang tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah masalah. Nah, masalah yang tidak ditangani dengan baik juga akan berubah menjadi sebuah krisis. Nah, krisis ketika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi bencana. Nah, ketika sudah sampai pada titik bencana, maka kita tidak bisa atau tidak mempunyai jalan untuk kembali lagi. Nah, manajemen risiko ini akan memperbesar peluang untuk mencapai sebuah sasaran. Jadi bukan untuk menjamin keberhasilan ya, tapi untuk memperbesar peluang untuk mencapai sasaran yang dituju oleh suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31000/2018, maka prinsip-prinsip manajemen itu adalah landasan untuk mengelola risiko yang harus dipertimbangkan atau menjadi acuan ketika akan merancang dan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko ini berpusat pada satu titik tengah, biasanya diagram lingkaran itu. Nah, di pusatnya adalah pada tujuan mulia manajemen risiko, yaitu melindungi dan menciptakan nilai organisasi yang kemudian dikelilingi oleh 8 prinsip manajemen risiko lainnya yang saling berkaitan. Nah, prinsip yang pertama adalah terintegrasi. Artinya, kegiatan manajemen risiko adalah bagian integrasi dari seluruh aktivitas organisasi. Makanya, di sebuah organisasi, setiap divisi harus menerapkan manajemen risiko. Mulai dari bagian keuangan, operasional, dan lain-lain harus menjalankan manajemen risiko sesuai dengan bidangnya. Prinsip yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Artinya, manajemen risiko harus diterapkan secara terstruktur dan sistematis, serta mencakup seluruh aspek bisnis dan operasi organisasi. Bagaimana caranya? Makanya dibuat rancangan kerangka kerja manajemen risiko yang berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan manajemen risiko di seluruh aktivitas organisasi. Nah, prinsip yang ketiga adalah disesuaikan. Artinya, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Mungkin kita bisa mencontek kegiatan manajemen risiko organisasi lain, tapi tidak mungkin 100% sama karena tidak mungkin ada organisasi yang 100% sama kegiatannya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kegiatan masing-masing. Nah, yang keempat adalah inklusif, artinya penerapan manajemen risiko harus melibatkan seluruh pihak. Setiap orang yang terlibat dalam penetapan manajemen risiko harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan lingkup kerja di area masing-masing. Kemudian yang kelima adalah dinamis, artinya manajemen risiko harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan tersebut. Karena risiko dapat muncul, berubah, atau bahkan dapat hilang sewaktu-waktu, maka organisasi harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan tersebut. Prinsip dinamis menurut organisasi untuk peka terhadap risiko-risiko organisasi yang mampu melemahkan organisasi di kemudian hari. Dan yang keenam adalah informasi terbaik yang tersedia. Manajemen harus mempertimbangkan atau memperhitungkan semua batasan dan ketidakpastian yang berhubungan dengan informasi dan harapan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang baik setidaknya berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama adalah informasi masa lalu dan sekarang. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pada harapan yang ingin dicapai masa depan. Makanya organisasi wajib memiliki informasi yang relevan, tepat waktu, sesuai, dan selalu tersedia jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Karena keputusan yang diambil sangat tergantung pada informasi-informasi tersebut. Yang ketujuh adalah faktor manusia dan budaya. Kompetensi manajemen sangat melekat pada kompetensi manusia di dalam organisasi tersebut. Ditambah
Manusia akan membawa budaya masing-masing. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko sangat tergantung pada faktor manusia dan budaya yang dibawa manusia tersebut. Manusia dapat menjadi bagian dari pengendalian manajemen risiko, juga dapat menjadi penyebab dari risiko-risiko organisasi tersebut. Jadi, baik buruknya sebuah organisasi tergantung pada manusia di organisasi tersebut. Dan yang kedelapan adalah perbaikan berkelanjutan. Artinya, penerapan manajemen risiko yang baik harus diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengamatan. Perbaikan sinambung ini bertujuan agar kerangka kerja dan proses manajemen risiko selalu relevan dan dapat digunakan di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Nah, kerangka kerja yang pertama adalah integrasi, artinya penggabungan atau pembauran suatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko yaitu manajemen risiko yang menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem, perusahaan, atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah desain, adalah suatu perencanaan atau perancangan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Kemudian yang ketiga adalah implementasi, adalah tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko telah menjadi bagian dari kegiatan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi, yaitu suatu proses untuk mengatur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kelima adalah perbaikan, adalah tindak lanjut dan hasil evaluasi. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal ataupun eksternal. Selanjutnya adalah mengenai proses manajemen risiko. Pada bagian proses manajemen risiko ini, pada dasarnya terdapat 3, yaitu yang pertama adalah identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, dan evaluasi risiko. Namun kini ditambahi dengan 2 kegiatan berikutnya untuk melengkapi, yaitu pengendalian risiko dan mitigasi risiko. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Adalah proses mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek. Kemudian yang kedua adalah analisis risiko, yaitu memahami hubungan antara risiko dengan berbagai faktor yang ada di dalam organisasi. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka selanjutnya dilakukan analisis. Nah, ruang lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada di dalam organisasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah evaluasi risiko, yaitu mengukur atau menilai risiko sehingga dapat diberi peringkat untuk mengetahui mana risiko yang diprioritaskan. Kemudian langkah keempat adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini adalah mencarikan solusi setiap risiko dari para ahli yang ada di bidangnya. Kemudian langkah terakhir adalah mitigasi risiko, yaitu mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Manajemen risiko pada akhirnya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Dan sekian adalah informasi atau materi manajemen risiko yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dalam penyampaian atau kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen risiko pada akhirnya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Dan sekian adalah informasi atau materi manajemen risiko yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dalam penyampaian atau kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.